Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jarto dari kelas 10 DPW 1 nomor absen 18. Nama saya Dana Dwi Jaya Putra dari kelas DPW 1 nomor absen 12. Nama saya Rian Hidayat dari kelas sama seperti mereka nomor absen 31. Di sini kami akan menyajikan video berupa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam bidang diplomasi, yakni mengenai peristiwa konferensi meja bundar. Berikut adalah videonya. Dalam video kali ini akan membahas sejarah konferensi meja bundar yang melibatkan pihak Indonesia dan Belanda, dimulai dari latar belakang, waktu, tempat, pelaksanaan, tujuan, tokoh penting yang terlibat, dan isi perjanjian, serta dampaknya bagi negara Republik Indonesia. Untuk itu, sebelum kalian menonton video ini, kalian harus berdoa dan berkonsentrasi agar bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita akan bahas yang pertama. Peristiwa ini dilatar belakangi karena gagalnya rencana Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan cara peperangan. Hal ini dikarenakan Belanda mendapat ancaman dari dunia internasional atau PBB. Kemudian diadakanlah pertemuan Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan masalah secara diplomasi. Sebelum adanya peristiwa ini, sudah terjadi perundingan seperti Linggarjati, Renville, dan Romboyan. Pada waktu itu pula, Republik Indonesia juga telah mempersiapkan untuk diadakannya konferensi meja bundar dengan mengadakan konferensi inter-Indonesia pada 31 Juli hingga 2 Agustus 1949 di Yogyakarta. Konferensi meja bundar diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 hingga 2 November 1949. Peristiwa ini melibatkan 3 pihak yang terdiri dari pihak Indonesia, Belanda yang diwakili BFO, serta dari pihak UNCI selaku penengah. Pada waktu itu, Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta dan 12 delegasi lainnya, sedangkan Belanda diwakili Marsheven, Ratu Juliana, dan Willem Drees, serta BFO diwakili oleh Sultan Hamid II, dan UNCI diwakili oleh Trixley. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, kali ini kita akan melihat hasil dari konferensi meja bundar sendiri, yakni sebagai berikut. Dari hasil tadi, dampak terbesar bagi negara kita adalah status Provinsi Irian Barat yang pada waktu itu tidak diakui oleh Belanda sebagai wilayah Republik Indonesia Serikat karena Belanda merasa tidak pernah menjajah wilayah tersebut. Meskipun begitu, delegasi Indonesia tetap ingin mempertahankan Provinsi Irian Barat dan hingga pada akhirnya Irian Barat diserahkan Belanda setahun pasca pengakuan Republik Indonesia Serikat secara berdaulat. Selain itu, dampak terbesarnya adalah dengan menanggung seluruh utang Belanda kepada Amerika sejumlah 1,13 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah yang sangat besar, bukan?